pimpinan itu adalah merupakan kalau saya boleh bilang itu semacam cahaya lah, gitu ya, cahaya. Jadi pimpinan itu harus bisa menerangi seluruh personil yang ada di kantor. Prinsip kita adalah bahwa integritas itu merupakan harga mati, itu yang kemudian perlu kita jaga. Predikat WBK WBM tapi tingkah laku kita tidak menggambarkan itu, sama aja bohong gitu. Bunjeni dairangi Dang boy tarbalosa Nang si patah salah Sairi anju awanang mo Di tau ko do udan las liari Holan humoko yeleng mi Asa boli taruli Lao manambu arina naing ro Halo Sobat Interest Sumut, berjumpa kembali di acara Podcast Toba, teman ngobrol perbendaraan. Bertemu kembali dengan saya Cindy, yang akan membantu Sobat Interest kalian pada episode kita kali ini. Sobat Interest, pembangunan ZIWBK dan WBBM bukan sekedar meraih predikat dan memperoleh penghargaan, namun mencerminkan bahwa pimpinan dan seluruh jajarannya memiliki komitmen yang tinggi dalam membangun budaya anti korupsi, sehingga setiap proses bisnis yang dilakukan pada unit kerja terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, unit kerja juga harus mampu memberikan pelayanan yang prima untuk memenuhi ekspektasi masyarakat. Untuk itu, mari kita simak bersama bincang-bincang yang menarik dengan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Inspektur 3 Kementerian Keuangan, Ibu Dr. Januarti Diurmaida SEMM, bersama dengan Kepala Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Utara, yaitu Bapak Syaiful SEAKMM. Bincang-bincang kali ini akan dipandu langsung oleh Bapak Kakanwil. Untuk itu, kepada Bapak Kakanwil, kami persilakan untuk membantu acara podcast kita kali ini. Baik, terima kasih Mbak Cindy. Ya, saya sapa dulu narasumber utama kita ya, luar biasa. Sudah cukup lama saya nggak ketemu Ibu Inspektur, yang biasa saya panggil Bu Tiur ya. Jadi izin nih Bu Inspektur, khusus untuk hari ini mungkin saya manggil Bu Tiur kembali gitu ya, sebagai bagian dari keakraban yang sudah terbangun dan terjalin di antara kita. Terima kasih Bu, senang bertemu kembali dengan Bu Tiur ya. Dan terima kasih juga sudah hadir di podcast kita pagi ini dalam rangka penguatan
pembangunan ZI, WBK, dan WBBM yang ada di Sumatera Utara khususnya. Dan ini sudah masuk episode yang ke-15, Bu. Ya, semoga Ibu dalam keadaan sehat ya, dan sudah mampu meluangkan waktu bagi kita semua. Selamat pagi, Bu. Salam sehat. Selamat pagi Pak Kanwil, salam sehat kembali Pak dari Jakarta Pak. Baik. Jadi cerita ini kita mungkin sedikit mulai, Bu, dari proses yang sudah kita jalani secara bersama-sama gitu. Tapi sebelum menuju itu saya butuh satu kalimat yang mungkin bisa membangun semangat teman-teman di Sumatera Utara gitu. Kalimatnya itu singkat aja, kira-kira seberapa penting sih, Bu, integritas itu bagi pembangunan WBK dan WBBM gitu? Ya, baik Pak Kanwil. Kalau kita bicara nilai integritas itu adalah, kalau bahasa Lugasa itu adalah harga mati, gitu ya. Integritas itu adalah merupakan fondasi utama. Jadi dengan integritas yang baik, prinsip kita adalah bahwa integritas itu merupakan harga mati, itu yang kemudian perlu kita jaga untuk kemudian kita secara bersama-sama memperbaiki yang lainnya untuk mencapai tujuan organisasi, khususnya tujuan Kementerian Keuangan. Baik, jadi ternyata harga mati itu merupakan satu hal yang perlu kita pertahankan dalam kita membangun ZI, WBK, dan WBBM. Itu kira-kira ya, Bu ya. Sehingga integritas yang memang menjadi value di Kementerian Keuangan itu yang patut dan harus kita jaga secara bersama-sama. Nah, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan dan minta penguatan juga, Bu, dari Bu Tiur. Karena di lingkungan Kementerian Keuangan sendiri, hampir semua unit sudah berpredikat WBK, ya, sepengetahuan kita gitu. Dan beberapa unit yang lain memang dalam proses menuju ZI WBBM. Nah, di Sumatera Utara sendiri ada pengalaman yang memang bisa menjadi ilmu yang patut menjadi pelajaran, di mana tahun lalu itu ada beberapa satker di lingkungan kami di Sumatera Utara yang 11 KPPN itu mengikuti ZI WBBM, di mana pada akhirnya dinyatakan tidak lolos ya. Namun tidak ada semacam paparan ataupun field evaluation yang dilakukan oleh tim dari pusat gitu. Nah, ini kami juga butuh penguatan sebenarnya, sehingga komitmen dari unit yang ada di Sumatera Utara tetap kuat, tetap semangat gitu ya, dengan kondisi-kondisi yang dihadapi, sehingga pemahaman dan komitmen yang tinggi ini tetap ingin kami jaga, karena ada semangat mempertahankan dan semangat memperoleh. Karena ini dua hal ini agak sulit gitu. Yang paling sulit itu sebenarnya mempertahankan kondisi di mana kita sudah WBK dan WBBM ya. Untuk meraih itu mungkin juga butuh perjuangan, dan alhamdulillah tahun kemarin itu semua sudah WBK ya, berkat bantuan dan pengawalan juga dari Inspektur 3 khususnya, dan tentu tim yang Ibu tugasi ya untuk Sumatera Utara pada waktu itu ada Bu Ika dan Bu Linda, seingat saya, yang ditugasi. Nah, untuk itu ada beberapa hal, Bu, yang ingin kami diskusikan ya, bukan tanyakan tapi diskusikan gitu. Nah, dalam upaya mempertahankan keberlanjutan ZIWBK tadi, Bu, sistem pengendalian sepertinya merupakan alat yang sangat diperlukan gitu untuk menjaga tadi ya harga mati, budaya anti korupsi, karena korupsi itu muncul berbasis integritas yang rendah. Ya, jadi kira-kira apa langkah-langkah yang patut gitu ya untuk bisa kita lakukan dalam mempertahankan tadi itu ZIWBK-nya dan memperkuat kembali
nilai-nilai integritas di masing-masing satuan kerja yang ada. Kalau kita bicara sistem pengendalian, sebenarnya itu bukan hal yang baru gitu ya. Itu sudah diatur sejak Undang-Undang 17 tahun 2003 dan Undang-Undang 1 tahun 2004. Yang kemudian itu diturunkan ke dalam PP 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Nah, dalam PP 60 tahun 2008 terkait dengan pengendalian yang harus kita bangun itu terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama itu adalah lingkungan pengendalian, kemudian penilaian resiko, kemudian ada kegiatan pengendalian, kemudian ada informasi komunikasi, serta ada pemantauan pengendalian intern, gitu ya. Nah, kemudian dari kelima unsur tersebut, lingkungan pengendalian itu merupakan fondasi ataupun landasan utama untuk efektivitas kita bisa menerapkan pengendalian intern di masing-masing unit kerja kita. Lingkungan pengendalian merujuk pada sikap, kesadaran, dan perilaku yang dianut oleh manajemen dan seluruh personil yang ada di dalamnya. Penguatan lingkungan pengendalian merupakan langkah penting untuk menjaga budaya anti korupsi dan nilai integritas. Nah, kalau kita lihat kembali Pak Kanwil di PP 60 di lingkungan pengendalian, nilai yang paling utama dan mendasar itu adalah penegakan integritas. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menjaga pengendalian apa yang kemudian harus kita bangun untuk kemudian kita tetap bisa menjaga nilai integritas kita untuk kemudian itu nanti bisa membangun budaya anti korupsi. Nah, yang pertama adalah perlu ada komitmen dari pimpinan. Jadi kalau kita bicara suatu organisasi, suatu kantor, pimpinan itu adalah merupakan kalau saya boleh bilang itu semacam cahaya lah, gitu ya, cahaya. Jadi pimpinan itu harus bisa menerangi seluruh personil yang ada di kantor. Nah, pimpinan itu harus punya komitmen. Dia harus bisa menjadi role model, bagaimana kemudian bisa menerapkan integritas yang ada di lingkungannya. Sehingga dengan role model tersebut kita harapkan seluruh personil di unit kerja nanti bisa mengikuti apa yang kemudian dilakukan oleh pimpinan. Nah, kemudian yang kedua yang bisa kita bangun melalui lingkungan pengendalian itu adalah kebijakan dan prosedur. Jadi di masing-masing kantor, di masing-masing unit kerja itu harus ada kebijakan yang jelas terkait dengan anti korupsi integritas. Nah, kemudian kebijakan tersebut nanti bisa dituangkan dalam semacam standar operating prosedur. Bagaimana kemudian suatu kegiatan harus dilaksanakan dengan memperhatikan resiko-resiko yang akan muncul di proses bisnis, yang kemudian nanti itu bisa mengarah kepada penguatan-penguatan untuk nilai integritas. Nah, kemudian berikutnya yang perlu kita bangun lagi itu adalah terkait dengan kompetensi pegawai, gitu ya. SDM merupakan salah satu tools utama untuk kemudian suatu organisasi bisa berjalan dengan baik dan kemudian bisa mencapai tujuan organisasi. Nah, terkait dengan pengembangan kompetensi SDM, ada beberapa yang kemudian bisa kita lakukan. Misalnya kita memberikan pelatihan secara teratur kepada pegawai, ataupun kemudian kita mengembangkan semacam program untuk memperkuat keterampilan masing-masing personil yang ada di kantor kita. Nah, kemudian berikutnya adalah komunikasi dan konsultasi. Nah, ini juga merupakan hal yang sangat penting. Dengan adanya komunikasi, ini nanti bisa terjalin hubungan yang cair antara pimpinan dengan staf, antara staf dengan staf yang lain, gitu ya. Nah, sehingga kalau bahasa lugasnya, kalau sudah kondisi sudah cair, itu nanti akan lebih mempermudah bagaimana kemudian pimpinan berkomunikasi dengan staf dan kemudian staf juga bisa saling berkomunikasi. Nah, dengan adanya komunikasi ini nanti bisa memperkecil ataupun memitigasi adanya hal-hal yang kemudian menjadi hambatan-hambatan dalam penegakan integritas, sehingga nanti bisa dibuka ruang untuk kemudian saling komunikasi dan saling konsultasi untuk memberikan masukan atau perbaikan. Nah, kemudian berikutnya hal yang penting lagi Pak Kanwil
itu adalah pemantauan dan pengawasan. Nah, kalau kita bicara pemantauan dan pengawasan di level manajemen itu ada lini kedua, gitu ya. Lini pertama pun mempunyai kewajiban untuk melakukan pemantauan dan pengawasan. Nah, di sini ada beberapa hal yang kemudian bisa dilakukan, baik di lini pertama maupun lini kedua. Seyogyanya nanti ada semacam proses pemantauan terkait dengan kegiatan operasional yang dilakukan oleh masing-masing kantor, gitu ya. Nah, kemudian dari pemantauan dan pengawasan itu nanti bisa menjadi tools bagi manajemen untuk kemudian melihat ataupun memotret kira-kira seperti apa nih kondisi-kondisi yang ada di sekitar kantor, gitu ya. Kondisi-kondisi apa yang kemudian ini nanti bisa memicu bisa memicu turunnya nilai integritas dari masing-masing personal yang ada di kantor. Nah, kemudian dari pengawasan nanti itu bisa merupakan salah satu feedback bagaimana kemudian pimpinan mengambil kebijakan-kebijakan ataupun keputusan-keputusan untuk memperbaiki hal-hal yang kemudian belum comply. Nah, intinya dengan memperkuat pengendalian intern di masing-masing satuan kerja, kita sangat berharap nanti di kantor masing-masing itu nanti itu bisa memperkuat nilai-nilai integritas sehingga keberlanjutan zona integritas wilayah bebas korupsi dapat terjaga dengan baik. Demikian Pak Kanwil. Baik, luar biasa Bu, arahan yang diberikan ke kita. Jadi saya menangkap ada beberapa poin penting yang perlu dijaga dalam rangka mempertahankan ZIWBK yang kita miliki ya, Ibu ya. Yang pertama tadi memperkuat kembali sistem pengendalian internal gitu ya. Di mana komitmen pimpinan sebagai puncak tertinggi ya, pimpinan tertinggi betul-betul menjadi role model dia. Kalau Bu Tiur tadi bilang dia mencahayai gitu ya, menerangi gitu semua lini-lini yang ada di bawahnya. Di samping penguatan pengendalian internal tadi juga, ternyata fungsi three lines of defense juga menjadi hal yang sangat penting karena dari sisi posisi baik di level 1, level 2, dan tentu sampai ke level 3-nya itu betul-betul menjalankan fungsi pengendalian itu dengan baik gitu. Sehingga upaya monitoring berkelanjutan dan pengawasan yang ketat tentu itu akan mampu mempertahankan predikat WBK yang kita miliki. Nah, Bu Inspektur, kalau kita lihat dalam konteks yang sekarang ini, ada beberapa aspek di dalam komponen pengungkit ya, yang 6 komponen pengungkit yang kita tahu itu. Ada yang disebut sebagai aspek pemenuhan, ada juga yang disebut sebagai aspek reform ya. Dan di satu sisi kalau kita lihat tuntutan dari pengguna layanan ya, masyarakatkah ataukah stakeholder utama kita pada kementerian negara dan lembaga dan pemerintah daerah khususnya kalau kami-kami yang di Kanwil ini tentu semakin tinggi tuh ya tuntutan pengguna layanannya dan harapannya di tengah-tengah perubahan yang cukup tinggi juga terutama dalam pemanfaatan teknologi. Nah, kira-kira apa yang bisa dan perlu Bu kami lakukan untuk dapat tetap memenuhi tadi itu aspek dan ekspektasi pengguna layanan, karena kita bicara WBK adalah penguatan layanan dan penurunan korupsi gitu ya di internal kita, tapi begitu kita masuk ke wilayah WBBM itu adalah pelayanan prima jatuhnya gitu ya, kalau dalam tangkapan kita bersama dalam mengimplementasikan itu. Kira-kira menurut sudut pandang Bu Tiur sebagai Inspektur 3 yang menggawangi seluruh proses pembangunan ZI di Kementerian Keuangan itu, kira-kira kami harus ngapain sih Bu itu untuk dapat memenuhi tadi ekspektasi dari pengguna layanan yang semakin tinggi dan semakin kompleks itu. Ya, baik Pak Kanwil. Jadi kalau kita lihat Dijen Perbendaharaan itu heavy-nya adalah memberikan pelayanan, ya, pelayanan dari sisi proses belanja, gitu ya. Bagaimana kemudian
di Ditjen Perbendaharaan berupaya menjaga di satu sisi tetap harus comply, tetapi di satu sisi harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh stakeholder, khususnya adalah kementerian lembaga, baik yang ada di pemerintah, yang di pusat ataupun yang ada di daerah. Nah, ada beberapa upaya yang kemudian bisa kita lakukan untuk kemudian kita bisa tetap memenuhi ekspektasi dari para pengguna layanan. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah peningkatan kualitas layanan, ya. Nah, peningkatan kualitas layanan ini tentunya berkorelasi dengan SDM yang memberikan pelayanan. Artinya, SDM yang kemudian menjadi ujung tombak memberikan pelayanan kepada masyarakat itu harus memiliki kompetensi yang sesuai, yang memadai. Nah, tetapi dengan adanya kompetensi yang mereka miliki, tetap mereka perlu diberikan pelatihan secara berkala. Ya namanya juga manusia gitu ya. Ada kalanya di satu titik mungkin dia lupa gitu ya. Nah, itu mungkin dia lupa. Nah, makanya perlu ada semacam pelatihan berkala untuk mengingatkan kembali hal-hal yang kemudian harus mereka lakukan karena mereka adalah merupakan ujung tombak yang memberikan pelayanan kepada para stakeholder. Nah, yang kemudian yang kedua adalah tentunya kita harus memiliki standar pelayanan. Nah, saya sangat yakin di Ditjen Perbendaharaan sudah memiliki standar pelayanan terkait dengan proses pencairan belanja yang diajukan kepada masing-masing, yang diajukan oleh masing-masing satker. Nah, kemudian yang kedua, hal yang penting yang kita perlu lakukan itu adalah terkait dengan inovasi dan adaptasi teknologi. Nah, kalau kita lihat kondisi sekarang, ini adalah kondisi di mana semua dikerjakannya itu by IT, gitu ya, by IT. Semua dengan teknologi informasi komunikasi. Nah, di sini kita perlu mengembangkan digitalisasi layanan, gitu ya. Artinya di sini kita mengembangkan dan mengimplementasikan layanan yang berbasis digital sehingga nanti ini bisa memudahkan stakeholder pada saat mereka ingin layanan khususnya terkait dengan proses pencairan belanja yang diajukan kepada Ditjen Perbendaharaan. Nah, kemudian yang kedua, kita perlu ada semacam feedback system, gitu ya. Artinya dengan sistem ini nanti kita bisa mendapatkan masukan-masukan dari para pengguna, daripada stakeholder kita, sehingga nanti kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan ataupun inovasi-inovasi yang kemudian itu bisa memberikan nilai tambah untuk para stakeholder kita. Nah, kemudian hal yang cukup penting lagi adalah terkait dengan transparansi dan akuntabilitas. Nah, kalau kita bicara transparansi dan akuntabilitas, ini adalah kita bicara bagaimana kemudian suatu informasi ini bisa tersaji secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pengguna kita, kepada para stakeholder kita. Nah, sehingga nanti para stakeholder kita ini memahami dengan jelas alur-alur apa yang kemudian perlu mereka jalani, perlu mereka lakukan pada saat mereka meminta layanan dari Ditjen Perbendaharaan. Nah, kemudian hal yang penting berikutnya adalah evaluasi kinerja. Nah, dengan evaluasi kinerja ini perlu kita lakukan secara berkala, gitu ya, untuk kemudian ini merupakan tools untuk kita memastikan bahwa layanan yang sudah diberikan oleh masing-masing satuan kerja itu sudah sesuai dengan standar yang kemudian telah ditetapkan. Nah, kemudian berikutnya adalah yang perlu kita lakukan adalah pendekatan proaktif. Artinya di sini kita perlu melakukan komunikasi yang intens dengan para stakeholder kita. Gitu ya, sebenarnya ini inline juga nih tadi dengan yang publikasi informasi gitu ya. Nah, salah satu pendekatan yang bisa kita lakukan adalah melalui survei kepuasan pengguna layanan. Nah, survei ini tentunya perlu kita lakukan secara berkala ataupun secara rutin. Dengan adanya survei pengguna layanan secara rutin, itu nanti bisa merupakan masukan-masukan yang bisa kita petahkan apa-apa yang kemudian perlu kita lakukan perbaikan sehingga kita bisa memberikan pelayanan maksimal kepada para stakeholder kita. Nah, kemudian berikutnya yang paling penting juga adalah kolaborasi dan kemitraan, gitu ya.
Nah, di sini kita perlu bekerja sama dengan pihak ketiga gitu ya. Ini antara lain misalnya dengan lembaga swadaya masyarakat ataupun sektor swasta dalam hal untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan. Nah, kami mengharapkan dengan upaya-upaya ini satuan kerja kita ini nanti bisa lebih responsif terhadap ekspektasi para pengguna layanan yang mereka tentunya berharap layanan yang kita berikan itu semakin meningkat dan semakin optimal. Demikian Pak Kanwil. Baik, luar biasa ya ini ada masukan dan sarannya gitu. Terutama dalam konteks inovasi tadi ya Bu ya, dalam memperkuat dan memenuhi ekspektasi pengguna layanan. Sehingga semua proses itu bisa kita lakukan dan sejalan, yang bermuara nanti pada saat dilakukan penilaian atau survei kepuasan pengguna layanan ya, yang tentu dilakukan oleh unit-unit yang independen. Tapi secara internal sebenarnya semua proses tadi itu sudah mulai kita jalankan Bu ya, dalam rangka tadi mempertahankan dan upaya memperoleh WBBM gitu. Nah, kembali kepada harapan saya di tahun kemarin itu ada beberapa satuan kerja kami yang ikut WBBM ya, yang kebetulan Kanwil tahun lalu baru ikut WBK-nya dan nyaris sebenarnya ndak lolos gitu ya, karena ada beberapa proses yang mungkin terlupakan oleh teman-teman pada waktu itu. Dan inovasi-inovasi ini memang juga kita upayakan dikembangkan Bu di internal kita di Sumatera Utara. Baik inovasi melalui proses digitalisasi ataupun inovasi-inovasi yang tidak perlu berbasis digitalisasi gitu. Nah, itu kita kembangkan. Salah satu konteks yang dijalankan oleh seluruh unit itu adalah pengembangan pelayanan menggunakan sarana digitalisasi, apa yang kita kenal dengan istilah e-service itu gitu. Dan upaya tadi melakukan simplifikasi proses bisnis juga sudah dilakukan oleh teman-teman semua ya, baik yang tahun lalu itu ikut WBBM maupun yang mempertahankan WBK-nya. Namun dari 4 yang ikut tahun lalu itu memang belum berhasil gitu. Kira-kira dari sudut pandang Ibu Inspektur, apa masukan besar gitu ya, sehingga upaya tadi itu mencapai predikat WBBM ini betul-betul bisa terpenuhi dan menjadi ekspektasi pimpinan juga, karena Bu Menteri berharap ya segera gitu ya semua unit di kita itu bisa memperoleh predikat WBBM tadi gitu. Karena hal-hal yang menjadi langkah strategis untuk kita memperoleh itu sudah kita jalankan, tapi mungkin belum maksimal atau ada yang belum maksimal gitu. Kira-kira ada masukan Bu ya untuk bisa tahun ini ikut dan setidaknya mampu dan berhasil memperoleh WBBM gitu. Karena tahun ini satker kami yang ada di Sumatera Utara itu ada 2 yang akan ikut WBBM Bu. Ya, baik Pak Kanwil. Predikat WBBM ini merupakan PR yang cukup berat buat kita gitu ya. Sepengetahuan saya, kita baru mencapai predikat WBBM itu untuk 165 satker dari totally satker kita yang ada di Kemenkyu sekitar 900-an. Jadi ini memang PR yang cukup berat buat kita, Pak Kanwil gitu ya. Nah, tetapi kami dari Ijen, kami tetap akan mengawal gitu ya. Bagaimana kemudian seluruh satker kita di lingkungan Kementerian Keuangan, kita harapkan seluruhnya bisa memperoleh predikat WBBM gitu ya. Nah, memang ini jadi salah satu kendala juga nih Pak Kanwil gitu ya. Seringkali kita mengajukan usulan WBBM gitu ya ke Kemenpan RB, tapi kemudian kita ada yang nggak lulus, tetapi kemudian kita nggak ngerti nih, gitu ya, kita nggak ngerti salahnya di mana, kurangnya di mana, gitu ya. Ini yang merupakan PR cukup berat juga buat kita, gitu ya. Bagaimana kemudian kita melakukan identifikasi sehingga kita bisa tahu, oh ternyata kita kurangnya di sini, oh ternyata ini yang harus kita perbaiki, gitu ya. Nah,
Ada beberapa hal yang kemudian bisa kita lakukan, Pak Kanwil, gitu ya. Yang pertama tentu yang tadi saya sampaikan, kita perlu melakukan analisis ataupun evaluasi yang cukup intens dan cukup mendalam. Kalaupun satker kita belum ada yang pernah diajukan apa namanya menuju WBBM, nah kita mungkin nanti bisa benchmarking kepada satuan kerja yang pernah maju, tetapi kemudian dia tidak lulus, gitu ya. Eh, Trouble-nya di mana, hambatannya di mana, gitu ya. Mereka tidak lulusnya kira-kira di mana, gitu ya. Walaupun kadang-kadang kita nggak bisa dapat informasi dari Kemenpan RB secara detail. Biasanya mereka menyampaikan secara global, gitu ya. Nah, tetapi mungkin ke depannya kita juga perlu secara intens bekerja sama dengan teman-teman di Biro Organta, gitu ya. Karena teman-teman di Biro Organta adalah merupakan jembatan kita untuk komunikasi kepada Kementerian Pan RB. Nah, kemudian berikutnya, selain analisis yang kemudian sudah kita lakukan untuk kemudian kita melihat gitu ya, kira-kira apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita kuatkan, apa yang harus kita penuhi. Nah, tentunya saya lagi-lagi bicara penguatan komitmen pimpinan gitu ya. Nah, di sini perlu komitmen pimpinan bahwa predikat yang kita peroleh itu tidak hanya kita bicara formal, tetapi kita lebih bicara substance over form. Artinya tanpa predikat itu pun kita tetap secara substansi harus menjalankan hal-hal yang kemudian menjadi indikator-indikator di predikat WBBM gitu ya. Jadi kita harus bisa lebih bicara substance over form gitu ya. Nah, kemudian berikutnya saya balik lagi bicara lagi mengenai kapasitas SDM gitu ya. Nah, nanti di sini kita harapkan ada semacam internalisasi ataupun pelatihan yang kemudian diberikan kepada para pegawai terkait dengan standar pelayanan, etika ataupun integritas, gitu ya. Nah, ini yang kemudian perlu kita berikan lakukan secara rutin, gitu ya, sehingga standar pelayanan, etika dan integritas itu adalah merupakan nilai-nilai yang embedded di masing-masing pegawai kita, gitu ya, di masing-masing staf kita. Jadi tanpa kita kontrol pun, tanpa kita awasin pun, mereka melakukan seperti apa yang kemudian apa namanya dipersyaratkan dalam standar layanan, yang kemudian itu memenuhi etika dan kemudian itu memenuhi nilai-nilai integritas. Nah, kemudian berikutnya, hal yang penting yang kemudian perlu kita bangun adalah penguatan sistem pengendalian intern, gitu ya. Artinya nanti di sini kita dengan penguatan sistem pengendalian internal, kita bisa memastikan gitu ya, ataupun memotret gitu ya, kondisi-kondisi yang kemudian ada di satuan kerja gitu ya. Apakah kemudian probis-probis yang dijalankan itu sudah sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan. Nah, kemudian kita juga perlu memperkuat whistleblowing system, gitu ya. Artinya kita memberikan pemahaman kepada para pegawai kita dan juga perlu kepada para stakeholder kita, gitu ya. Jika ada hal-hal yang kemudian apa namanya layanan yang kemudian mereka terima tidak sesuai, misalnya ada pegawai yang memberikan layanan tidak sesuai, nah itu mereka bisa melaporkan gitu ya, bisa melaporkan gitu ya. Tetapi konteks pelaporan di sini adalah dalam konteks positif untuk memberikan masukan sehingga satuan kerja tersebut bisa melakukan perbaikan-perbaikan khususnya terkait dengan pemberian layanan kepada para stakeholder. Nah, kemudian berikutnya yang perlu kita bangun lagi adalah terkait dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas, gitu ya. Nah, ini secara substansi intinya adalah bagaimana kemudian publikasi-publikasi yang kita lakukan, khususnya oleh satuan kerja, ini bisa dilakukan secara transparan, gitu ya, sehingga itu membangun kepercayaan publik, membangun kepercayaan para stakeholder kita, gitu ya. Nah, kemudian tentunya dengan hal tersebut nanti juga perlu ada semacam sistem umpan balik, gitu ya. Nah, dengan langkah-langkah tersebut, seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya di lingkungan Kanwil DJPB Sumatera Utara, kami harapkan nanti ini bisa merupakan peluang untuk meraih predikat WBBM. Nah, kami di sini komit Pak Kanwil, kami di Inspektorat 3, kami siap jika nanti ada
dari satuan kerja di lingkungan Kanwil DJPB Sumut nanti meminta asistensi kepada kami untuk mempersiapkan satuan kerja untuk memperoleh predikat WBBM. Nah, kami harapkan nanti kalaupun nanti ada asistensi kepada kami permohonan, kami harapkan itu bisa dilakukan jauh-jauh hari gitu ya. Artinya dengan dengan adanya spare waktu, jika ada hal-hal yang kemudian bisa kita perbaiki, kita masih punya waktu untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, tetapi semua itu kita lebih bicara substansi, substance over form gitu ya. Artinya predikat WBBM itu tidak hanya sekedar predikat gitu ya, tetapi itu adalah nilai-nilai yang kemudian secara embedded itu harus tertanam di seluruh personil yang ada di satuan kerja kita. Demikian Pak Kanwil sementara. Baik, luar biasa Bu. Jadi ternyata apa yang saya sampaikan sama anak-anak saya yang tahun kemarin ikut WBBM nggak lolos itu persis sama dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Tiur nih. Sebagai hiburan bagi mereka. Karena bagi saya selalu mengatakan kita dapat selembar predikat WBK WBM, tapi tingkah laku kita tidak menggambarkan itu, sama aja bohong gitu. Tapi kalau kita nggak dapat lembaran itu, tapi tingkah laku, perbuatan, dan integritas kita lebih WBK dan WBBM dari selembar sertifikat itu jauh lebih penting. Menurut saya seperti itu gitu. Baik Bu, tadi yang sudah kita diskusikan dan sudah sampaikan adalah hal-hal yang harus kita kerjakan untuk mempertahankan dan memperoleh baik ZI WBK maupun WBBM. Tentu di sisi hal yang perlu kita kerjakan, ada hal-hal yang mungkin perlu juga dihindari. Sehingga upaya mempertahankan WBK dan memperoleh WBBM itu dapat kita wujudkan gitu. Kira-kira apa aja sih Bu hal paling besar yang perlu dihindari oleh seluruh unit ya? Ya dalam rangka tadi itu mempertahankan dan memperoleh WBBM sebagai level tertinggi tentang pengelolaan integritas. Iya, baik Pak Kanwil. Nah, di sini kami memberikan beberapa kalau bahasa lugas beberapa tips kali ya, gitu ya. Nah, mungkin di sini ada beberapa hal yang kemudian perlu kita hindari, gitu ya Pak Kanwil ya. Nah, yang pertama adalah ketidakkonsistenan, gitu ya. Nah, kami sangat berharap nanti baik dari sisi pimpinan maupun dari sisi seluruh staf itu harus konsisten gitu ya. Jangan kemudian nggak konsisten. Jangan kemudian karena kita pengen predikat WBK atau WBBM, kemudian kita melakukan ini, melakukan ini gitu ya. Nah, giliran kita sudah dapat predikat, kemudian kita nggak konsisten lagi melakukan hal yang perlu kita lakukan. Nah, itu yang kemudian perlu kita hindari adalah ketidakkonsistenan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengabaian sistem pengendalian. Nah, tadi kami sampaikan intinya sistem pengendalian itu adalah merupakan tools gitu ya, merupakan tools bagaimana kemudian satuan kerja bisa melakukan pemetaan ataupun mengidentifikasi gitu ya. Pengendalian apa yang kemudian perlu dibangun dan kemudian resiko-resiko apa yang kemudian ada di setiap titik probis gitu ya. Nah, di sini kami sangat mengharapkan jangan sampai ada pengabaian sistem pengendalian gitu ya. Artinya di masing-masing kantor itu perlu dibangun sistem pengendalian internal gitu ya. Kemudian jangan juga sampai tidak ada sistem pelaporan pelanggaran gitu ya. Nah, sehingga nanti di sini kita akan akan ada semacam hambatan bagaimana kemudian kita bisa mengidentifikasi gitu ya pelanggaran-pelanggaran yang kemudian nanti bisa saja menjurus ke korupsi. Nah, kemudian hal berikutnya yang perlu kita hindari adalah tidak transparan gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang negatif hal yang negatif yang kami sampaikan di atas tadi gitu Bapak Ibu ya. Nah, yang tadi kami bicara jangan sampai tidak ada transparansi dan akuntabilitas gitu ya. Artinya seluruh layanan yang kita berikan kepada para stakeholder gitu ya. Nah, kemudian sistem yang kita berikan dalam bentuk layanan itu harus secara transparan kita sampaikan kepada para stakeholder kita gitu ya.
Nah, itu adalah beberapa poin penting yang menurut kami itu perlu dihindari untuk kemudian kita bisa membangun seluruh satuan kerja kita memperoleh predikat baik itu WBK ataupun WBBM. Demikian Pak Kanwil sementara. WBBM. Demikian Pak Kanwil sementara. Baik, terima kasih Bu Tiur. Jadi kuncinya jangan sampai ada pengabaian di semua titik pengendalian ya Bu ya. Sehingga titik-titik interaksi yang kita lakukan dengan semua stakeholder jangan sampai ada pengabaian, terutama dalam konteks pengendalian internalnya. Dan sedikit berbagi pengalaman Bu, kalau bicara komitmen rasanya mungkin saya bisa dibilang Bapak ZI WBK WBBM kali ya. Karena mulai dari Papua saya mencanangkan di sana gitu, begitu saya tinggal setahun mereka memperoleh WBK. Masuk saya di Makassar, saya menjalankan komitmen itu dan memperoleh WBK di tahun yang sama berbarengan dengan saya pada waktu itu dan memperoleh WBBM di beberapa satkernya. Begitu juga di Ambon dan di Kendari yang memang dikawal dan dijaga oleh saya gitu ya pada waktu itu sebagai pimpinan, sehingga ini menjadi kata kunci sebenarnya seberapa besar semangat kami ya, terutama saya gitu sebagai tadi cahaya yang Bu Tiur sampaikan sebagai pimpinan tertinggi di wilayah gitu ya, untuk membangun ZI WBK maupun WBBM itu. Sehingga semangat ini masih kuat Bu. Bahkan saya kemarin menyampaikan bisa nggak kita langsung dari WBK jadi WBBM gitu, ikut WBBM gitu. Sehingga momentumnya nggak hilang. Ternyata kan butuh waktu untuk dimonitor apakah WBK-nya ini betul-betul jalan dengan baik dalam periode 2 tahun gitu. Sehingga kami juga mencanangkan tahun depan akan ikut gitu untuk WBBM. Itu sebagai semangat untuk membangun itu gitu. Sangat kuat. Dan tentu dalam konteks membangun ini perlu ada strategi ya Bu ya. Sehingga kita nggak salah jalan gitu. Ya. Kita sudah semangat bangun, tapi strateginya nggak jitu, akhirnya kan salah jalan. Jadi nggak sukses gitu. Kira-kira strategi apa gitu ya Bu ya yang perlu kita perkuat dan kita bangun dalam upaya tadi itu. Membangun ZI, WBK, dan WBBM secara baik gitu. Tadi ada usulan pendampingan, saya sangat berterima kasih tuh Bu. Ya, insya Allah dalam waktu dekat akan meluncur itu surat permintaan pendampingannya. Karena ada 2 satker kami yang ikut WBBM tahun ini, Gunung Sitoli dan Pematang Siantar. Kira-kira strateginya tuh yang G2 itu seperti apa ya Bu ya? Ya, kalau strategi ya, yang menurut saya hal yang paling urgent itu adalah komunikasi, gitu ya. Jadi nanti Pak Kanwil mungkin perlu komunikasi antara satuan kerja yang ingin diproses untuk diusulkan memperoleh predikat WBBM, komunikasi dengan kami di Ijen dan kemudian komunikasi dengan Biro Organta, gitu ya. Nah, nanti dengan komunikasi tersebut kita bisa mengidentifikasi nih kira-kira apa yang kemudian kita perkuat gitu ya, titik-titik mana yang perlu kita perkuat. Nah, kami nanti dari Ijen, kami nanti akan intens gitu ya, intens memberikan pendampingan gitu ya. Nah, dengan adanya komunikasi, nanti kita bisa misalnya gini Pak Kanwil, kita bisa minta nih Biro Organta gitu ya, yang tadi kami sampaikan, Biro Organta kan itu merupakan jembatan komunikasi dengan teman-teman Kemenpan RB gitu ya. Nah, kadang-kadang kebijakan dari tahun ke tahun itu kadang-kadang dia bisa agak bergeser-geser sedikit nih Pak Kanwil gitu ya. Artinya dengan ada komunikasi Biro Organta dengan Kemenpan RB, kita bisa tahu nih informasi update-nya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian yang tadi yang kami sampaikan di awal tadi, kita bisa tahu nih kira-kira satker-satker yang kemudian tidak lolos kemarin itu kira-kira jatuhnya di mana gitu ya. Poin-poin yang kemudian menjadi urgent yang perlu kita fokuskan itu di mana gitu ya Pak Kanwil. Nah, itu yang menurut kami nanti itu perlu nih. Itu adalah merupakan hal pertama yang perlu kita lakukan jika nanti kita merencanakan ada satuan kerja kita untuk kemudian kita majukan di tahun depan. Nah, tentunya di balik komunikasi yang kami sampaikan tadi Pak Kanwil,
Nah, di sini mungkin ada beberapa hal strategi yang mungkin perlu juga nih dikuatkan oleh masing-masing satuan kerja. Nah, yang pertama adalah peningkatan pelayanan publik, gitu ya. Nah, eh, kalau kita bicara peningkatan pelayanan publik, tentunya nanti di situ perlu ada semacam feedback dari pemangku kepentingan. Nah, mungkin nanti di proses kita apa namanya, di proses kita sebelum nanti itu diusulkan, nah di situ yang mungkin kita perlu nih nanti nih melakukan semacam apa permintaan feedback dari pemangku kepentingan. Kira-kira layanan mana nih yang kemudian yang menurut pemangku kepentingan itu, oh ternyata Anda masih kurang, ini perlu ditingkatkan. Nah, itu mungkin strategi yang apa terkait dengan peningkatan pelayanan publik gitu ya. Nah, kemudian inline dengan peningkatan pelayanan publik tentu nanti ini berkorelasi dengan pemanfaatan teknologi gitu ya. Artinya kita juga perlu lagi melakukan identifikasi di pengecekan. Apakah di luar sistem-sistem yang sudah kita bangun ini ada inovasi yang kemudian bisa kita tingkatkan untuk memberikan pelayanan optimal kepada para stakeholder. Nah, kami sepakat yang disampaikan oleh Pak Kanwil tadi, eh, inovasi itu tidak hanya yang berbau digital gitu ya, tetapi bisa saja nanti merupakan perbaikan-perbaikan dari Probis. Nah, kemudian tentunya strategi berikutnya adalah peningkatan kompetensi sumber daya manusia gitu ya. Nah, dengan adanya peningkatan kompetensi SDM di sini nanti tentunya secara inline juga nanti berpengaruh terhadap layanan-layanan yang diberikan kepada masyarakat gitu ya, kepada para stakeholder kita. Nah, kemudian berikutnya, strategi berikutnya eh, yang perlu kita bangun adalah penguatan pengawasan dan penegakan hukum, gitu ya. Nah, di sini artinya satuan kerja itu harus menindak tegas segala bentuk korupsi ataupun penyalahgunaan wewenang, gitu ya. Artinya kalau ada pegawai kita yang kemudian apa kita lakukan identifikasi, ada hal yang kemudian menyimpang, tentu itu perlu kita apa namanya kita tindak lanjuti gitu ya. Nah, terkait hal tersebut kita tentunya harus juga apa ya bisa mengetahui nih seluruh personal-personal yang ada di kantor kita, gitu ya. Kita perlu melihat kebiasaan-kebiasaan kerja mereka seperti apa, gitu ya. Jika misalnya kemudian ada anomali, itu kemudian kita bisa segera lakukan mitigasi, sehingga di proses apa namanya, di proses berjalan ada hal yang kemudian perlu kita perbaiki SDM-nya, sehingga nanti pada saat kita usulkan untuk memperoleh predikat itu menjadi clear. Nah, kemudian berikutnya adalah membangun budaya kerja yang baik gitu ya. Nah, ini tadi sudah kami sampaikan, intinya adalah bagaimana kemudian ada komunikasi yang baik antara pimpinan dan seluruh staf yang ada di satuan kerja. Dan komunikasi yang baik tentunya nanti ini bisa merupakan tools bagi pimpinan untuk mendapatkan feedback dari para staf kira-kira apa yang perlu diperbaiki gitu ya. Ada hal yang kemudian perlu jadi mitigasi kita. Ada hal yang kemudian perlu jadi concern kita. Nah, kemudian berikutnya yang terakhir adalah kerjasama dengan pihak eksternal, gitu ya. Nah, mungkin nanti di sini kita bisa melakukan kerjasama, misalnya dengan apa? Bisa saja nanti dengan media massa, gitu ya, yang kemudian apa? Memberitakan terkait dengan apa? Nilai-nilai positif yang ada di kantor kita, kemudian terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh kantor kita dan sebagainya. Nah, kami harapkan dengan strategi-strategi tersebut itu nanti apa bisa menciptakan lingkungan birokrasi yang bersih dan transparan yang kemudian nanti itu intinya ataupun ujungnya nanti bisa meningkatkan pelayanan kepada publik secara optimal. Mungkin demikian Pak Kanwil. Baik, terima kasih Bu Inspektur, Bu Tiur. Luar biasa nih para penonton dan pendengar Toba Podcast ya. Cukup lengkap penjelasan yang sudah disampaikan oleh Ibu Tiur bagi kita semua dalam upaya membangun ZI, WBK, dan WBBM serta upaya mempertahankan predikat-predikat yang sudah kita peroleh dengan baik gitu.
Semoga apa yang tadi sudah beliau sampaikan betul-betul dapat menjadi alat bagi kita untuk upaya ya membangun dan mempertahankan zona integritas dalam pengelolaan keuangan negara yang tentunya akuntabel dan transparan. Mungkin terakhir Bu, sebagai closing statement, tentu sebagai anak-anak yang diawasi dan dikawal oleh Inspektur Jenderal di Kementerian Keuangan, kami butuh closing statement sekaligus pesan dari Ibu sebagai pengawas tadi ya bagi kita semua untuk seluruh pegawai dan jajaran yang ada di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaraan, khususnya dalam konteks komitmen yang kuat untuk membangun WBK dan WBBM dalam hal value integritas yang menjadi darah daging bagi kita. Silakan Bu, sebagai closing statement. Ya, baik. Terima kasih Pak Kanwil. Halo Bapak Ibu semua, terima kasih telah mendengarkan podcast kami pada hari ini. Kami sangat berharap apa yang kami sampaikan pada hari ini bisa merupakan benchmarking ataupun rambu-rambu ataupun panduan bagi Bapak Ibu untuk kemudian bisa melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka memperoleh predikat WBK dan WBBM. Nah, di sini kami ingin menyampaikan beberapa hal yang penting. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan komitmen Bapak Ibu dalam mempertahankan zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Keberhasilan ini adalah merupakan kolaborasi dan kerja keras kita, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa hal yang kemudian ingin kami sampaikan. Kita harus fokus pada komitmen integritas dan etika. Kemudian kita juga harus komit untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kita harus komit meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kita harus komit melakukan pengembangan sumber daya manusia, dan kemudian kita perlu melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan seluruh stakeholder dan pihak yang terkait. Akhir kata, perjalanan kita menuju WBBM adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan. Tetapi kami yakin dengan komitmen dan kerja keras kita dapat mencapainya. Kami dari Ijen, kami mendukung secara penuh. Mari kita terus bekerja dengan semangat, integritas, dan dedikasi tinggi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan negara. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tiur. Rasanya waktu begitu cepat berlalu ya, karena diskusi kita sangat menarik dan saya kepengen diskusi lebih banyak lagi tentang upaya membangun integritas tadi itu. Namun karena mungkin keterbatasan waktu dan juga materi yang begitu panjang, saya yakin Ibu mungkin punya juga kesibukan yang lain setelah ini gitu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bu atas waktunya bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman untuk kita secara bersama-sama membangun dan mempertahankan ZIWBK WBBM khususnya di perbendaraan dan secara umum tentunya di Kementerian Keuangan, dengan harapan semua unit di luar Kementerian Keuangan juga melakukan hal yang sama bagi kita semua. Sampai ketemu Bu di podcast berikutnya. Sekali lagi terima kasih dukungan Ibu bersama tim bagi kami di Sumatera Utara. Mungkin suatu waktu kami tunggu kehadiran Ibu bersama tim di Sumatera Utara, karena yang baru hadir masih Bu Linda saja Bu, ya, yang sudah menemani saya tahun kemarin. Demikian, mungkin kita kembalikan ke pembawa acara kita yang cantik Bu, ya, orang kampung Ibu juga tuh, sama orang kampung Bu Linda juga ya. Silakan Mbak Cindy Sinaga, kita kembalikan kepada Mbak Cindy. Baik, terima kasih kepada Bapak Kanwil dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Inspektur yang telah bersedia menjadi narasumber kita pada podcast kali ini, dan sampai berjumpa kembali di kesempatan baik berikutnya. Demikianlah Sobat Interest Sumut, telah kita simak bersama bincang-bincang terkait pertahankan ZIWBK raih WBBM. Semoga podcast ini bermanfaat untuk Sobat Interest Sumut sekalian sebagai penguatan pemahaman terkait keberlanjutan ZIWBK menuju WBBM.
Akhir kata, saya Cindy beserta tim yang bertugas pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali di podcast Toba berikutnya. Terima kasih. Honest, objective, responsive, pemana solid, jadi tas buat korupsi meninggal.